Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Alivia Bagus Pratama. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai etika bisnis dalam e-commerce. Bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Sedangkan pengertian secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dalam tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis ini dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Tujuan penerapan etika bisnis adalah memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Etika bisnis dalam e-commerce. Modal utama bagi bisnis e-commerce tersebut adalah pada kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha. Etika bisnis dalam e-commerce memperlihatkan bahwa diperlukannya prinsip-prinsip yang jelas sehingga dapat membangun bisnis dalam e-commerce lebih dipercaya. Khususnya dalam hal ini adalah membangun kepercayaan konsumen melalui etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang baik menurut Kraft diantaranya adalah prinsip otonom, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri. Berdasarkan urutan prinsip di atas, jika dihubungkan dengan transaksi e-commerce, maka prinsip pertama yaitu otonom merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Maka diharapkan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce memiliki tanggung jawab berdasarkan kesadarannya sendiri. Yang kedua, kejujuran, yang mana prinsip ini dalam etika bisnis cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Tanpa prinsip kejujuran, maka sebuah bisnis lambat laun akan hancur. Prinsip yang ketiga dalam etika bisnis adalah berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tanpa melakukan bisnis ini pun seharusnya kita berbuat baik dan tidak berbuat jahat kepada siapapun. Apalagi dalam sebuah bisnis yang penuh dengan persaingan, terkadang kecurangan untuk mendapatkan sebuah untung yang besar sering melupakan untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Yang keempat, prinsip keadilan, yang mana dalam dunia bisnis, hak kewajiban merupakan hal yang harus seimbang. Keadilan berhubungan dengan hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Prinsip yang terakhir, prinsip hormat pada diri sendiri. Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama. Dari prinsip etika bisnis yang telah dijelaskan di atas seharusnya diterapkan dalam transaksi e-commerce yang dilakukan untuk pemenuhan hak konsumen yang mendasar seperti yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak konsumen tersebut seharusnya tertuang dalam beberapa hal yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen pada saat tidak membeli suatu produk melalui e-commerce. Di antaranya, memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli, keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya. Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginan baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya. Konsumen mengetahui cara penggunaannya. Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, jaminan bahwa apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, maka konsumen memperoleh pergantian baik berupa produk ataupun uang. Etika bisnis
dapat menjadi standar dan pedoman bagi pelaku usaha dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Selain itu juga ada pendapat lain mengenai nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang seharusnya jangan dilanggar, yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, yaitu jangan melakukan bisnis dengan kesombongan, simpatik, dan kecerdasan. Perhatikan juga norma budaya atau agama di tempat Anda membuka bisnis. Suatu cara yang dianggap baik di suatu negara atau daerah belum tentu cocok dan sesuai untuk diterapkan di negara atau daerah lain. Menurut founder Eames dan Bagley dalam artikelnya The Advanced Management Journal tahun 1988 yang berjudul Managerial Ethics Hard Decision of Soft Criteria, terdapat 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika, yaitu utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensi. Yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach. Pada pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Etika bisnis e-commerce berhubungan dengan pemberian data pelaku usaha kepada konsumen. Etika dalam berbisnis adalah mutlak dilakukan. Maju mundurnya bisnis yang dijalankan adalah tergantung dari pelaku bisnis itu sendiri. Apa yang dia perbuat dalam konsekuensi, apa yang akan dia peroleh sudah sangat jelas. Pebisnis yang menjunjung tinggi nilai etika akan mendapatkan poin reward terhadap apa yang telah dia lakukan. Kebenaran identitas diperlukan pada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, tata cara penyelesaian sengketa konsumen khususnya e-commerce diperkuat dengan permohonan yang dilakukan secara tertulis, maka harus membuat secara benar dan lengkap mengenai nama dan alamat lengkap konsumen, nama dan alamat lengkap pelaku usaha, barang atau jasa yang diadukan, bukti perolehan, keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut, saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh, dan foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa bila ada. Kebenaran data atau informasi merupakan hal yang mengandung kepastian hukum, sehingga harus diwujudkan agar tidak ada lagi kecurangan yang timbul. Melihat ciri dari karakteristik e-commerce, maka para pelaku bisnis sebenarnya lebih dapat mengoptimalkan untuk dapat meraup keuntungan yang besar. Berkaitan dengan itu, maka Malcolm Frank dalam tulisannya mengenai The Reality of Web-Based Electronic Commerce telah memberikan saran 7 langkah untuk dapat menuju sukses dalam melakukan e-commerce. Yang pertama, e-commerce harus dipandang sebagai sistem bisnis dan bukan sistem komputer. Kemauan untuk terjun ke e-commerce harus didukung oleh pembinaan atas. Pembuatan proses bisnis harus terdefinisi secara eksaguna, menghindari pendewaan teknologi dan komputer sebagai satu-satunya pembuat solusi. Mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik yang diakibatkan peralihan ke e-commerce. Mengantisipasi kemungkinan gerakan anti perubahan dari internal perusahaan. Harus mempelajari demografi dan kebutuhan konsumen dalam rangka menyajikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mereka. Dan harus disiapkan tenaga-tenaga terampil bidang teknologi informasi yang mengerti e-commerce dengan segala persoalannya, termasuk intranet, web, database, pengamanan sistem, masalah-masalah hukum yang terkait, dan lain-lain. Wujud perlindungan konsumen yang dapat diberikan adalah dengan memberikan ketentuan yang wajib mengenai data atau informasi pelaku usaha pada setiap transaksi. Kebenaran data atau informasi mengenai identitas, legalitas, dan lokasi usaha tersebut diberikan kepada konsumen percaya akan pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasanya, sehingga apabila terjadi kecurangan-kecurangan akan lebih mudah mencari tahu atau menemukan lokasi pelaku usaha yang dalam transaksinya melakukan etikat tidak baik. Serta dengan adanya data atau informasi, konsumen dapat mengadukan apa yang menjadi keberatan dalam transaksi. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.